dan juga Sayyid Sahil. Ana lagi inget tadi ini, ada pertama ngeliat mukanya, inget di mana ya, Ana bilang pas Habib Alwi bilang takut bini, oh iya bener videonya tuh yang kata lagi ada Instagram ada apa tuh ya, banyak kata hasil dan bilang siapa nih jamaah arahat. Mertuanya beliau udah sampai ke pesantren saya 2 kali, beliaunya belum. Gimana ini mantu ini begini nih. Ali terus bini soalnya ya. Dan juga kafatil habaib yang lain, Habib Alwi Segaf dari Puncak Bogor, Habib ya. Habib Alwi bin Ahmad, naam, sering ketemu Habib Husain Al-Hamid, Syekh Salim Syekh Nabil Allah bin Sa'ad bin Sumair dari Solo yang juga beberapa kali udah ketemu. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kumpul di sini. Insyaallah kita yakin gak ada ragu sedikit pun pulang dari sini dosa kita diampunin sama Allah. Yakin, seyakin-yakinnya kita datang ke sini dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini rasanya kayak di surga kita ya. Kayak di surga enggak? Di surga semuanya saling sayang, saling kasih, bercanda, senyum-senyum, enggak ada sikut-sikutan, enggak ada gedeg-gedegan, enggak ada siapa itu, gedemen pisan gua sama dia. Enggak ada begitu tuh. Di surga enggak ada begitu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutagabilin. Allah berfirman di Al-Quran, di surga itu kami cabut dari hati ahli surga ghil-ghil, belenggu-belenggu kebencian, kagak demen, enek, hasut, jeleh, kagak demen, itu semua di surga Allah hilangin dari hati ahli surga. Ikhwanan ala sururim mutagabilin. Di surga semuanya saudara, duduk ala surur, di atas dipan-dipan, di atas tempat duduk begitu, mutagabilin, saling tatap, saling sapa, kaif halak bakhair. Ini rasa surga, nikmatul jannah suriqat kata ulama. Kenikmatan surga lagi dipetik, ditaruh ke majlis, ke model kayak begini. Dan kita ngerasain, alhamdulillah di sini kita nggak ada, insya Allah di sini nggak ada yang nggak demen semuanya. Ya, ana sama Habib Alwi, bagaimana mau kagak demen orang kita dianterin pakai Mercy, dia ke sini, coba itu. Pakai Mercy, coba. Ganteng kita naik 30% langsung. Habib Syauqi, Masya Allah, Habib Salim Al-Jufri, Allah, walaupun baru kenal nih insya Allah, tapi jadi baik insya Allah. Habib Sahil juga, yang lain-lainnya semuanya dah. Ini nikmat surga. Ya, dan sering kali inilah makna inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Salah satu makna ketika rahmat Allah turun, kita merasakan hati kita itu tenang, lupa dengan kepenatan dunia. Majlis-majlis yang kayak begini yang insya Allah akan membuka hati kita, membesarkan hati kita, dan membuat kita lupa dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Masya Allah. Bahkan sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, andai kata di surga kenikmatan majlis kayak begini nggak ada di surga, saya nggak mau masuk surga. Sampai kayak begitu ada ulama kayak begitu tuh katanya. Saking mereka katanya kalau udah hadir majlis tuh nikmat. Sampai ada sebagian murid Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid katanya ketika hadir majlis Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bertahun-tahun, saat Habib Ali meninggal, beliau mengatakan, saya baru sadar kalau saya di dunia setelah meninggalnya Habib Ali Al-Habsyi. Semasa hidupnya Habib Ali, saya duduk hadir di majlis beliau ini, kok rasanya kayak saya lupa kalau saya itu di dunia, saking nikmatnya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dari Allah. Haffathumul malaikah, malaikat ikut berdesakan bersama mereka, cuma nggak kelihatan sama mata kita. Nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Jaga nikmat ini, dijaga nikmat ini ya. Walaupun mungkin Syekh Nabil rumahnya di Solo, Habib Salim rumahnya di Gorontalo, Habib Alwi rumahnya di Bekasi, saya di Bekasi dan Bogor dan lain sebagainya, yang lain-lainnya nih, tapi tetap pasti ada waktunya momentum kita kumpul ya. Walaupun kita mungkin semajlis itu jarang, tapi begitu kumpul semajlis kerasa kita ini saudara semuanya, dan kita semuanya satu komando, yaitu komandonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di dalam kitab kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, masih di awal-awal kitab di situ. Beliau membahas tentang at-taqwa, mabhatsut taqwa. Di situ ada kutipan kurang lebih beliau bilang begini. Falau anna rajulan, andai kata ada satu orang laki-laki, atahullahu dunya bi asriha, Allah kasih dia dunia seutuhnya. Ada orang
saking kayanya, ini dunia, semua tanah sedunia punya dia. Kita semua ngontrak sama dia. 7 miliar orang nih ngontrak semua sama dia. Saking kayanya nih orang. Tambang nikel dia punya, tambang berlian dia punya, tambang emas. Semuanya tuh dunia dia yang punya nih, saking kayanya. Kalau mungkin ada 10 orang terkaya sedunia, itu mungkin kekayaannya hanya berapa begitu ya. Paling mau beli pulau Bali, mau beli. Ini dunia dia punya, andai kata. Ada satu orang seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala wa mana'ahu al-Islam, Allah enggak kasih dia Islam. Dunia dikasih sebanyak-banyaknya sama Allah, tapi Islam, iman, Islam di dalam hatinya enggak dikasih sama Allah. Enggak dikasih hidayah dan taufik untuk jadi hambanya orang muslim. Terus ada orang yang kedua. Imam Haddad ngajakin kita berbanding-banding begitu. Yang kedua ini ada orang yang kagak dikasih dunia sama Allah. Ya. Dunia enggak dikasih sama Allah. Motornya semesi gesit irit tahun 2004. BPKB udah mati, menemogok mulu tuh motor, sering banget kena razia misalnya. Udah suwe banget hidup ini orang pokoknya dan. Mana bininya galak. Misalnya bukan yang Habib Salim, bukan ya. Ini Habib Alu yang mulai-mulai ini jadi begini nih. Sebenarnya kita enggak begini. Misalnya nih ada orang udah susah banget nih, misalnya ada orang ya, susah, dunianya susah. Tapi dikasih Islam dan iman sama Allah dalam hatinya. Dia dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Haddad mengatakan, maka sungguh orang yang kedua itu lebih baik, lebih nikmat, lebih beruntung daripada orang yang pertama. Karena orang yang pertama itu hidup, nikmatnya dia hanya sebentar. Setelah dia meninggal, di alam barzakh aja udah ratusan ribuan tahun. Terus masuk ke alam, ya Allah udah gak ada apa-apanya. Sedangkan orang yang kedua meninggal dan dia akan masuk ke dalam surga. Jadi buat ngasih gambaran sama kita begini, nikmat itu ada dua macam. Ada nikmat yang besar, ada nikmat yang kecil. Kalau kita tanya kira-kira nikmat yang besar itu apa? Nikmat yang besar itu yang patut kita syukurin. Yang berharga di sisi Allah itu nikmat besar, tapi yang nggak ada nilainya di sisi Allah itu nikmat kecil. Contoh, saya punya barang berharga misalnya, handphone yang baru keluar dah tuh misalnya, apa, iPhone yang baru keluar. Berapa? 13. Yang harganya berapa duit itu kira-kira? 20 jutaan ya. Saya punya handphone 20 jutaan misal, ini mah contoh. Terus ada orang lewat depan rumah saya lagi duduk di depan pintu contohnya. Pak, misi, oh iya, itu iPhone 13 Pak ya? Iya betul. Boleh gak buat saya Pak? Lu siapa? Kita harus begitu, lu siapa lu minta handphone? Nah saya musafir Pak, oh mohon maaf ya. Enggak bisa, mohon maaf. 20 juta lebih nih, ente minta, enak banget begitu. Kalau sesuatu yang berharga di mata kita nggak bakal kasih sembarangan orang. Tapi kalau ibu kita minta, Beb, handphone cakep tuh Beb. Iya Mi, buat Mia ambil Mi. Belum juga diisiin kartu itu handphone misalnya. Baru beli pisan. Ntar kartunya habisin Mi. Contoh nih. Kalau orang yang kita sayang, orang yang ada nilai di mata kita, semahal apapun kita kasih. Gitu. Nah, contoh gambaran kedua, misalnya anak pagi-pagi ini makan nasi uduk di depan rumah. Habis makan nasi uduk tuh kertas minyaknya kita lipat-lipat pakein karpet, pakein apa, karet. Lalu, ada orang lewat nih, orang yang tadi minta iPhone 13, lewat lagi dia. Oh, dia lagi nih, kita pikir gitu. Maaf Pak, itu kertas minyaknya buat saya boleh gak? Kita kasih gak kira-kira? Kasih. Bapak, tiap pagi kalau perlu ente ambil anak kasih. Kita kasih. Tahu antum kenapa? Begitulah Allah ngasih milih-milih nikmat begitu. Allah ngasih milih-milih nikmat sama hambanya begitu. Kalau nikmat yang besar di sisi Allah, iman, Islam, taufik hidayah, agama Islam, cinta Nabi Muhammad, cinta ulama, bisa hadir majlis ilmu, dapat ilmu, itu berharga banget di sisi Allah. Ngasihnya Allah lihat-lihat. Ini orang saya demen apa kagak? Punya nilai gak di mata saya?
Yang Allah demen, yang Allah pengen dia baik, yang Allah sayang, dikasih sama Allah tuh. Dikasih. Tapi kalau dunia, lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma saga minha kafiran syarbata ma. Tapi kalau dunia, Allah ngasihnya, kalau kata ibarat kita merem, nggak pakai ngeliat orang. Mau sujud, mau kagak sujud, lu ambil. Ya Pak ya? Yang kagak sujud aja dikasih, yang mukmin, yang kafir dikasih. Yang punya ilmu, yang kagak punya ilmu dikasih. Yang sholat, yang kagak sholat dikasih. Jadi sebenarnya yang perlu kita ngiri itu orang-orang yang dikasih nikmat iman. Lihat beliau-beliau nih, Allah, dari tadi kita ngeliatin foto-foto habaib-habaib kita, Masya Allah, radhiyallahu anhum. Tadi Munsyid baca, lazilat masrur galbi bidzikri salaf. Hati saya girang banget. Selama masih ada yang mau nyebut-nyebutin salaf, hati saya bakal terus girang sama mereka. Enggak gilang dengan yang lain. Girangnya, senangnya sama mereka-mereka. Kenapa? Dikasih sama Allah yang luar biasa. Dikasih yang luar biasa. Wali ghairillahi ma qasadu. Sampai-sampai Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu an, beliau mengatakan, ma aghtabitu waliyan wala malakan. Jangan lagi sama wali sama malaikat. Ana enggak ngiri sama wali Allah. Sama malaikat ana enggak ngiri. Yang ana ngiri itu orang yang istiqomah ikut salaf. Itu yang ana ngiri. Yang istiqomah ikut salaf. Wah, ini ada wali hebat, Masya Allah, punya karomah. Ana kagak ngiri, kata Habib Ahmad bin Hasan. Tadi dia bilang itu al-istiqamah khairum min alfi karamah, kata Habib Salim Al-Jufri. Menukil daripada kalamnya para ulama, kalamnya Habib Umar bin Habib. Jadi lempeng ngikutin salaf, baca kitab salaf, baca qasidah salaf, ikut cara majlis salaf. Antum nggak bakal tahu mahalnya majlis ini kecuali kalau antum pindah alam atau pindah dimensi. Anak nggak bisa cerita panjang-panjang. Ini nikmat yang luar biasa. Ikan itu nggak bakal merasakan nikmatnya di air kecuali kalau dia udah keluar dari air, dia cengap-cengapan. Ada cerita mungkin ini cerita fiktif, tapi buat ambil ibrah buat kita. Ada ikan yang ABG dah begitu ikannya. Ini ikan baru numbuh, baru masih bocah, jadi pikirannya kadang-kadang masih belum dewasa, masih labil ini ikan. Ikan ini bertanya kepada ikan-ikan yang lain tentang air. Air di mana sih? Gue pengen banget ketemu air, kata tuh ikan. Ikan kan nggak berasa, mungkin dia biasa-biasa aja, orang hidupnya ceprot, beranak udah di air. Dia mungkin seumur hidupnya nggak ngeh sama air, jadi dia nanya sama ikan yang lain. Ya, jawabannya nggak puas, sampai begitu dia ketemu sama ikan yang udah sesepuh, jenggotnya udah panjang tuh ikan. Tanya, Mbah, ini air di mana? Ente nggak sadar, di sekeliling ente air. Air itu di sekeliling ente, cuma ente nggak sadar. Kita kadang mencari kebahagiaan, mencari kenikmatan hidup. Kitanya nggak sadar, kenikmatan hidup itu udah ada di sekeliling kita. Antum dikumpulin sama habaib, sama masyayikh, sama orang-orang soleh yang punya sanad. Ini nikmat yang nggak ada tara bandingnya, nggak ada tara bandingnya.